Para jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad, akan membahas tentang kasab. Kasab itu tentang bekerja atau pekerjaan. Wa qala al-musannif babul kasbi, bab tentang kerja. Akhraja Ahmad wa Tabrani, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani an Abi Burdah bin Niyar, dari Abi Burdah bin Niyar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, afdalul kasbi bai'un mabrur wa amalur rajuli biyadihi. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah bai'un mabrur, jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jual beli yang diridhoi, jual beli yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti jual beli yang secara hukum fikih dihukumi sah, ya, yang berlandaskan antaradin, ya, berlandaskan saling ridho daripada pembeli dan penjual, gitu ya. Jauhkan dari segala hal-hal yang merugikan. Itu yang disebut dengan bai'un mabrur, jual beli yang baik, ya. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan yang pertama adalah bai'un mabrur, jual beli yang baik. Wa amal rajuli biyadihi, kemudian yang kedua, pekerjaan seseorang, pekerjaan seorang laki-laki biyadihi, yang dihasilkan dengan tangannya sendiri. Dalam hal ini para ulama menafsirkan ayat ini, berarti sebaik-baiknya pekerjaan yang pertama adalah jual beli, kemudian adalah bertani, menghasilkan sesuatu dengan tangannya sendiri. Tuh, nggak ada anggota DPR mah ya. Di sini cuma berdagang sama bertani. Afdalul kasbi, sebaik-baiknya pekerjaan. Wal Baihaqi an Mu'ad. Lalu hadis berikutnya dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Mu'ad, inna atyabal kasbi kasbut tujar alladzina hadatsu lam yakdzibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yakhlifu wa idza ishtaru lam yadhummu wa idza ba'u lam yuturu wa idza kana 'alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Ya, dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Mu'ad, Rasulullah bersabda, kata Kanjeng Nabi, inna atyabal kasbi, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah kasbut tujar, adalah pekerjaan seorang pedagang. Ya, pekerjaan pedagang ini adalah sebaik-baiknya pekerjaan. Yang bagaimana pekerjaan pedagang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza hadatsu lam yakdzibu, yaitu pedagang yang di hadapan yang jika berbicara lam yakdzibu, tidak berbohong. Kalau ngomong seadanya, apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak berbohong. Wa idza tuminu lam yakhunu, jika dipercaya maka tidak berkhianat. Ya, dipercaya tidak berkhianat. Ada kalanya kan kalau kita jual beli, kalau kita datang ke penjual gitu ya, misalnya pilihannya banyak, beli buah-buahan aja, bang tolong pilih yang bagus, gitu ya. Nah, kalau pedagang yang baik maka dia akan memilihkan yang bagus sesuai dengan permintaan pembelinya. Tapi ketika orang yang tidak amanah, yang berkhianat, pasti akan dipilihkan mana dulu nih, yang jelek-jelek dulu dipilihkan. Nah, ini berarti dia tidak amanah. Nah, yang baik adalah pedagang yang apabila dipercaya maka dia tidak berkhianat. Wa idza wa'adu lam yakhlifu, dan jika ia berjanji dia tidak mengingkari. Ya, kalau menjanjikan sesuatu,
misalnya ya barang yang kita pesan dan sebagainya, maka tidak ingkar terhadap janjinya. Wa idza ishtaru lam yadhummu, dan jika membeli tidak mencela. Ya, ini mau beli tapi nyela mulu. Ya, nggak boleh mencela apa yang kita beli. Wa idza ba'u lam yamturu, jika dia menjual lam yamturu, enggak bagus-bagusin barangnya. Wah, katanya habis kalau nggak begitu nggak laku Ustaz. Iya boleh bagus tapi yang wajar. Ya, jangan melebihkannya lebay gitu, jangan berlebih-lebihan. Ya, barang kualitasnya jelek dibilang ini paling istimewa nih, gitu. Jangan melebih-lebihkan daripada barang yang kita jual. Kalau kurang bagus saya bilang kurang bagus. Ya, kalau bagus saya bilang bagus. Kalau istimewa yang bilang istimewa. Jangan yang kurang bagus dibilang istimewa. Nah, jadi tidak melebihkan. Wa idza kana 'alaihim lam yamtulu. Dan jika ada ya, tanggungan pada mereka, lam yamtulu, maka tidak menunda-nunda. Kalau ada hutang, baik itu hutang janji yang berupa harta, maka tidak menunda. Ya, misalnya pesannya besok Senin ada, ntar lagi. Nah, itu berarti namanya menunda-nunda. Nah, jika dia punya tanggungan atau hak orang lain pada dirinya, maka mereka tidak menunda-nunda. Wa idza kana lahum lam yu'assiru. Ya, apalagi berkaitan dengan hutang nih, kalau punya hutang sudah jatuh tempo, ada bayar gitu. Wa idza kana lahum lam yu'assiru, jika mereka punya hutang, jika ada hutang kepada mereka dari orang-orang misalnya, lam yu'assiru, tidak memberatkan. Itu ya. Islam itu ngajarinnya gitu, kalau kita punya hutang disuruh buru-buru bayar ketika jatuh tempo. Tapi kalau kita yang menghutangkan kepada orang lain, kita jangan mempersulit orang. Ya, ini mah mentang-mentang udah jatuh tempo, tiap hari ditagih. Ya, kalau perlu tiap detik di WA-in sampai dia bosan misalnya gitu. Nah, kalau kita menghutangkan kepada orang lain, ada tanggungan orang lain kepada kita, maka sebaiknya kita adalah memberikan keringanan. Ya, habis kalau digituin katanya sekarang mah digalakin aja, susah apalagi dibayarin kan gitu. Tapi ala kulli hal memang begitu, dalam syariat kita menganjurkan untuk begitu. Nabi itu katanya, ada satu hadis mengatakan Nabi kalau berhutang sudah jatuh tempo dan kalau ditagih maka dia akan membayar, dan wazada alaih. Nabi itu suka melebihkan. Kalau bayar bukan minta dikurangin, kalau bayar hutang maka sering melebihkan. Ya, kelebihan itu kan kalau kita syaratkan di awal maka jadi riba. Tapi kalau orang yang membayar hutang, misalnya minjem hutang 10.000, balikinnya 10.500 misalnya, ada kelebihan sebagai tanda terima kasih, itu bagus. Riba itu kalau disyaratkan di dalam akad. Nabi itu ngajarinnya begitu. Kenapa? Karena ketika kita meminjam uang kepada orang lain, berarti kita sudah dibantu. Dan Nabi selalu berterima kasih dengan cara melebihkan. Di antaranya begitu. Wa idza kana 'alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Kalau mereka ada hak kepada mereka, mereka tidak mempersulit. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ibnu Majah wal Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar, at-tajirul amin, adapun pedagang yang terpercaya, as-saduqu, yang selalu berkata benar, al-muslimu, yang muslim, ma'asyuhada'i yaumal qiyamati, nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ya, pedagang yang terpercaya, selalu berkata jujur, maka nanti ketika meninggal akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dagang itu kan bukan dagang yang harus yang besar, enggak. Yang punya mall misalnya, enggak. Dagang itu sembarang dagang ya pedagang.
Ya sampai pedagang asongan pun ya pedagang. Kalau dia menjualnya dengan cara jujur dan baik, ya pedagang yang baik. Dan itu pekerjaan yang paling afdol. Ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Asbahani wa Dailami an Anasin. Yang berikutnya dari Imam Al Asbahani dan Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari Imam Anas, At-tajirus saduqu tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur tahta dhillil arsy yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat dia akan berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata mu'allif Manahijul Imdad, makna daripada akan berada atau akan berlindung di bawah arsy-Nya Allah, maknanya ada dua. Yang satu artinya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di yaumul qiyamah dia akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni. Yang kedua maknanya katanya adalah sebenar-benarnya nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar itu, ketika semua orang dalam keadaan haus dan kepanasan, maka orang-orang yang demikian berada di bawah naungannya arasy, diberikan tempat teduh di bawahnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Tapi kedua-duanya juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada at-tajirus shaduq, diantaranya kepada pedagang yang jujur akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu pedagang. Wa Sa'id bin Mansur an-Nu'aim bin Abdurrahman mursalan. Yang berikutnya dari Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Nu'aim bin Abdurrahman mursalan dalam hadis mursal, Rasulullah bersabda, tis'atu asyari rizki fit tijarah. 9/10 rizki itu terdapat pada tijarah, pada jual beli. Wal usyru fil mawashi, sedangkan yang 1/10-nya terdapat pada ternak katanya, pada binatang ternak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang namanya rizki Allah berikan kepada manusia itu sebagian besarnya melalui pintu tijarah, melalui pintu berdagang. Sampai petani pun kan sebetulnya pintunya mah tetap berdagang, menjual. Nih, bedanya kan kalau pedagang membeli barang dari orang lain kemudian menjualkannya kembali, atau membuat barang kemudian dijual kembali, membuat bahan dibuat menjadi satu barang dagangan, produk, kemudian dijual. Ya, bedanya begitu. Kalau petani nanam, tapi kan hasil taninya tetap aja dijual. Sehingga kata hadis ini menunjukkan bahwa 9/10 dari rezeki itu terdapat pada jual beli katanya. Yang 1/10-nya ada pada binatang ternak. Ya, binatang ternak ya dengan cara dia berkembang biak. Tapi kan pada akhirnya untuk menguangkan tetap dilakukan jual beli. Wa Tabrani an Ibnu Umar. Kemudian berikutnya dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar, "Lau adzana Allah Ta'ala fit tijarati li ahlil jannati latajiru fil bazzi wal itru." Kata Kanjeng Nabi, kalau Allah mengizinkan penduduk surga nanti untuk berdagang, katanya, "Lau adzana Allah Ta'ala fi tijarati li ahlil jannah latajiru." Niscaya pasti katanya ahli surga pun akan melakukan jual beli. Tuh, di surga aja katanya kalau ahli surganya diizinkan untuk jual beli, pasti akan melakukan jual beli, akan dagang katanya di surga. Ya. La tajiru fil bazzi wal itr, dan yang apa yang dijual belikan kalau di surga katanya fil bazzi wal itru, fil bazzi wal itri, ya. Kain, wal itri, dan minyak wangi. Kain itu pakaian dan minyak wangi.
Kalau apa namanya? Kalau ahli surga diberikan izin untuk berdagang di surga, maka mereka akan berjual beli dalam pakaian dan minyak wangi itu. Kenapa begitu? Kenapa hanya pakaian dan minyak wangi gitu? Nah, nanti di depan ada nih. Wal Khatib an Abi Hurairah. Berikutnya dari Imam Al Khatib meriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Alaika bil bazzi." Ya, hendaknya kamu menjual baz, menjual pakaian. Menjual baik itu pakaian jadi atau bahan pakaian. Ya. Fa inna sahibal bazzi, karena sesungguhnya pedagang baz, pedagang pakaian, ya'jibuhu ayyakuna nasu bi khairin wa fi khasbin. Karena mereka menginginkan, senang kalau orang-orang itu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sejahtera. Ya kan? Kenapa katanya menganjurkan untuk jual beli dalam pakaian dan minyak wangi? Iya katanya. Karena biasanya orang yang jual pakaian sama penjual minyak wangi itu selalu mengharapkan, selalu ingin bahwa orang-orang itu semuanya dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan sejahtera. Tuh. Makanya sunnah katanya. Beda halnya kalau pedagang kain kafan. Coba apa yang diharapin? Orang mati. Kalau orang dagang pakaian mah supaya orang punya duit, kebeli itu pakaiannya, berharap ada orang-orang itu dalam keadaan sejahtera sehingga bisa membeli apa yang dia jual. Nah, makanya kan kalau jual beli kain kafan mah hukumnya makruh karena mengharapkan kematian orang. Ya kalau nggak ada yang mati, kainnya kita nggak laku. Oh iya gitu. Ya. Makanya ada anekdot katanya gimana kalau melakukan perjalanan untuk melakukan jual beli kafan, apakah termasuk perjalanan yang juga mendapatkan rukhsah? Dagangnya karena ada kemakruhan itu. Ya. Jadi kenapa harus pakaian dan minyak wangi? Karena kalau berdagang dengan pakaian dan minyak wangi, pasti dia mengharapkan orang dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ibnu Majah wa Hibban, dari Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai kelompok pedagang, inna tujara yub'asuna yaumal qiyamati fujaran." Sesungguhnya para pedagang itu nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan fujaran dalam keadaan durhaka, illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa, kecuali mereka para pedagang yang bertakwa kepada Allah, wa barra dan berbuat baik, wa sadaqa dan jujur. Ya. Kecuali pedagang yang takwa kepada Allah, yang berbuat baik dan juga jujur. Semua pedagang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan fujar, durhaka katanya. Kecuali yang begini, yang bertakwa kepada Allah, yang baik dan juga jujur. Wal Tabrani, lalu berikutnya dari Imam At-Tabrani an Ibnu Abbasin, dari Imam Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Man amsakalan min amali yadaihi amsa maghfuran lahu." Katakan yang Nabi, barang siapa yang masuk waktu sore kalan, udah lelah, capek, ya, masuk waktu sore dalam keadaan capek, lemes, min amali yadaihi, dari pekerjaannya. Capeknya itu karena pekerjaan. Amsa maghfuran lahu, maka dia masuk waktu sore dalam keadaan dosanya telah terampuni. Amin ya rabbal. Ini masalahnya capeknya bentak mulu gimana? Masuk sore bentak ini, capek. Hah? Niatnya nyari nafkah. Oh iya. Boleh lah. Kalau niatnya nyari nafkah boleh. Boleh niatnya. Jualan besok siang, Jor. Malam.
Kalau malam udah lewat kan. Kalau sore cuma rumahnya jam 2 malam. Ya, ini amsa kalan ini kan umumnya, sebetulnya gitu ya. Umumnya orang itu kan selesai kerja kan sore dalam keadaan lah. Ya sebetulnya mau malam juga Bang Ajit misalnya pekerjaan pulang kerja dalam keadaan lelah ini ya gitu ya. Jadi kalau masuk ke dalam waktu sore, waktu istirahat dalam keadaan capek karena kita bekerja untuk baik untuk mempertaruhkan untuk menjaga perut kita supaya mendapatkan asupan yang halal, apalagi bekerja untuk bukan cuma perut kita tapi ada anak istri yang wajib dinafkahi. Tentu masuk waktu sore dalam keadaan maghfuran lahu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad wal Bukhari anil Miqdad. Yang berikutnya dari Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari anil Miqdad dari Miqdad. Rasulullah bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang pun yang memakan makanan khairan yang lebih baik daripada min an yakula min amali yadihi, daripada makanan yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Jadi tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang kecuali makanan itu dihasilkan oleh tangannya sendiri. Artinya makanan yang hasil keringatnya sendiri nih, hasil kita kerja, itu adalah makanan terbaik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ahmad wa Ibnu Majah an Uqbah bin Mundir. Dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah ibn Mundir. Inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ajara nafsahu thamani sinin, ya, telah mempekerjakan dirinya. Ajar itu apa ya? Mempekerjakan dirinya, ya, menyewakan dirinya selama 8 tahun au asyran atau 10 tahun ala ifati farjihi wa ta'ami batnihi, untuk menjaga kehormatan farjinya dan perutnya. Ini kan cerita Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menikahi Sayyidatuna apa namanya, siapa namanya lupa saya, Safurah Pak ya, putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Kan ceritanya Nabi Musa ini dalam pelarian dari kejaran Fir'aun dari Mesir, pergilah Nabi Musa, ya, sampailah ke kota Madian katanya. Kisahnya itu sampailah ke kota Madian. Di kota Madian ini melihat ada banyak orang yang berebut air di sebuah sumur gitu, berebut air untuk memberi makan ternaknya, binatang ternaknya. Di antara laki-laki yang berkerumun itu ada 2 orang perempuan yang nungguin yang lain, ya, untuk memberikan minuman binatang ternaknya. Karena merasa iba melihat 2 perempuan ini nggak dapat jatah mulu gitu kira-kira ya. Lalu dibantulah oleh oleh Nabi Musa alaihissalam. Seraya berkata, "Loh, kenapa kamu mau ini ngambil minum air untuk minuman binatang, sementara ini tempatnya laki-laki?" Kata 2 perempuan ini, "Iya," katanya, "ayahku sudah tua, sudah tidak mampu untuk melakukan ini, ya, tidak ada orang yang bisa mengerjakan ini selain kami." Akhirnya dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah dibantu, pulanglah ini 2 perempuan ini kepada ayahandanya yang ternyata itu adalah putri daripada Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Datanglah kepada ayahnya menceritakan bahwa kami telah dibantu oleh ini seorang laki-laki. Kata Nabi Syuaib, "Coba cari dia, panggil, suruh kemari." Ya, dipanggil, dicarilah sama putrinya Nabi Syuaib ini. Kemudian dipanggillah untuk menghadap kepada
Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa ini begitu hendak berangkat tempatnya Nabi Syuaib, Nabi Musa tidak memperkenankan dua perempuan ini berada di depannya. Udah kamu katanya berjalanlah di belakangku dan kamu tunjukkan jalannya kepadaku. Karena merasa risih. Ya, kalau berjalan di belakang perempuan gitu ya, menjaga pandangan. Bang Ajit di belakangmu lagi. Ya. Di depan perempuan ini. Lalu sampainya di kepada Nabi Syuaib, ditanya oleh Nabi Syuaib alaihissalam dan menceritakan kisahnya tentang Fir'aun itu, dan dia mengatakan bahwa ini dalam pelarian dan sebagainya. Nah, salah satu putrinya meminta ayahandanya untuk mempekerjakan Nabi Musa alaihissalam. Udah kasih pekerjaan aja gitu kira-kira. Ya, kasih pekerjaan aja karena ini laki-laki terhormat. Jadi ceritakan bagaimana ia memperlakukan kedua putrinya itu, dari mulai membantu sampai kemudian berjalan pun enggan di belakang si perempuan, menunjukkan bahwa akhlak Nabi Musa alaihissalam itu istimewa. Kata putrinya, pasti engkau akan mendapatkan untung besar. Sehingga pada akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, udah bekerjalah padaku 8 tahun. Kalau ada hadis itu, kalau nggak salah ada ayatnya itu tentang Nabi Syuaib itu, aku nikahkan engkau kepada putriku dengan mahar itu, bekerja kepadaku 8 atau 10 tahun. 8 atau 10 tahun. Ya, menikahin anak orang, maharnya. Nah, dalam Islam dibahas tuh, apakah boleh mahar dengan pekerjaan? Boleh, karena itu menghasilkan. Ya, kan mahar itu harus aqallul mutamawil. Mas kawin itu yang dijadikan mas kawin harus sesuatu yang dapat diuangkan. Aqallul mutamawil itu paling tidak sesuatu yang berharga walaupun kecil gitu. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan iltamis walau khatiman min hadidin. Ya, iltamis walau khatiman min hadidin, katanya berilah mahar itu walaupun hanya cincin dari besi. Yang penting ada nilainya, walaupun nilainya kecil, yang penting berharga, bernilai. Ya, jika dijual itu bisa ada uangnya, bernilai. Itu yang penting. Lalu Nabi Musa alaihissalam bekerja selama 8 tahun dan kemudian menikahi putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah menikah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu kisahnya. Bagaimana di sini disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mampu mempekerjakan dirinya selama 8 dan 10 tahun katanya, 8 atau 10 tahun untuk menjaga farjinya, juga untuk menjaga perutnya supaya mendapatkan makanan yang halal. Wal Khatib wa Ibnu Asakir an Sahal bin Sa'ad. Berikutnya dari Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, amalul abrari minar rijali al khiyatah wa amalul abrari minan nisa'i al maghzal. Kata Imam Khatib dan Imam Ibnu Asakir, adapun pekerjaan laki-laki yang baik adalah al-khiyatah, menjahit. Wa amalul abrari minan nisa al-maghzal, sedangkan amal atau pekerjaan perempuan yang baik adalah al-maghzal, memintal benang. Saya Allah alam nih, beliau ini dasarnya dari mana? Dari hadis saya Allah alam. Tapi beliau berpendapat diantaranya yang pendapat yang kedua, katanya laki-laki yang baik itu pekerjaan yang paling bagus adalah menjahit, sedangkan perempuan adalah memintal benangnya. Ini mah pendapat aja ya. Wa Ahmad wa Ibnu Majah an Aisyata, berikutnya dari Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, idza sabbaballahu li ahadikum rizqan, jika Allah telah memberikan kepadamu satu sebab untuk mendapatkan rizki min wajhin, dari satu arah, fala yad'uhu hatta yataghayyara lahu, janganlah engkau tinggalkan pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu yang berubah untukmu, ya, sehingga kita ini diubah oleh keadaan gitu ya.
Jadi kalau artinya kalau Allah memberikan sebab, kita mendapatkan satu rizki dari apa namanya, dari satu tempat, jangan tinggalin. Artinya kalau kita punya pekerjaan, tekunin aja, ya. Sampai kapan? Sampai kira-kira perkara yang kita tekunin ini tidak menghasilkan, kira-kira begitu. Jangan baru dipegang, nggak ada untungnya, tinggalin. Gitu, jangan begitu. Jangan anget-anget tai ayam katanya gitu ya. Iya, jangan awalnya doang begitu, jangan, nggak, tinggalin katanya. Nih, idza sababallahu li ahadikum rizqan, jika Allah telah memberikan kepada seorang di antara kalian sebab rizki min wahyi dari satu arah, fala yaduhu, jangan ditinggalin. Hatta yataghayyarahu, sehingga sampai kapan? Ya sampai dia yang ninggalin kita, istilahnya gitu. Sehingga pekerjaan itu tidak lagi menghasilkan buat kita. Nah, itu baru kita rubah. Selama bisa, lakuin aja. Khotimatun, yang berikutnya adalah penutup. Akhrajat Tabrani anil Miqdad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Miqdad. Idza kana fi akhir zamani, tatkala sampai pada akhir zaman. Sampai akhir zaman itu berarti sampai ini, sekarang ini kita sudah pada akhir zaman nih. Kata Kanjeng Nabi, la budda linnasi fiha minad darahim wa dananir. Maka tidak bisa tidak orang itu tergantung kepada dirham dan dinar, tergantung pada kekuatan uang, ekonomi. Ya. Yuqimur rajulu bihadinahu wa dunyahu, sehingga seseorang itu bisa menegakkan dengan uang tersebut agamanya dan dunianya. Itu ya. Coba bagaimana sekarang nih, Israel, negara kecil, susah banget. Ya, nggak takluk. Kenapa? Karena punya kekuatan uang. Ya, mau gimana juga susah, orang negara Arabnya kesandra semua, gitu. Ya susah. Nah itulah bukti di akhir zaman itu, ya katanya seseorang itu pasti akan terikat dengan itu. Pasti kita ini butuh dengan dirham dan dinar, sehingga dengan dinar dan dirham itu kita bisa menegakkan agama kita, juga dunia kita. Ya, jadi baiknya agama kita dengan dunia kita juga sekarang tergantung dengan itu, dengan ekonomi lah. Wa Ibnu Asakir an Anasin, yang berikutnya dari Imam Ibnu Asakir dan dari Anas, Rasulullah bersabda, kata Kanjeng Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah termasuk orang yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Ada orang gitu ya, saya mau gak mau kerja, mau akhirat aja sekarang. Ya sehari-hari di masjid aja, gitu ya. Bagus nggak bagus juga. Ya, meninggalkan dunia buat akhiratnya, karena kadang-kadang banyak orang yang melakukan hal itu sebagai alasan aja, karena sudah putus asa, merasa putus asa gitu ya, terhadap gue nggak bisa nyari duit nih, gitu. Atau malas ya bekerja, akhirnya kemudian memutuskan dirinya untuk udah kata ibadah aja sekarang mah. Lalu kemudian membangun dalil-dalil bahwa lebih baik ibadah gitu. Nah ini kan yang nggak bagus ya, karena meninggalkan dunia buat akhiratnya, katakannya Nabi, laisa bi khairikum, bukan yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunia buat akhiratnya, pun sebaliknya lebih-lebih ya, man taraka wala akhiratahu lidunyahu, atau ninggalin akhirat untuk dunia. Ngejar dunia aja salah, ngejar akhirat juga salah. Harus dua-duanya. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga ia memperoleh dari keduanya. Kalau kita ngejar dunia jangan lupa akhirat. Kalau kita mengejar akhirat pun juga jangan lupa dunia. Kenapa jangan lupa sama dunia kalau kita ngejar akhirat? Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Karena dunia itu sarana untuk mendapatkan akhirat. Ini ngaji kalau nggak pakai dunia nih, ini kan dunia. Ya, yang dengerin ngantuk karena suaranya pasti pelan. Dan pengajian besar ya, tentu penting. Iya kan?
bikin maulid misalnya 18 ya 18 juta dari mana? Itu kan dunia. Bagaimana kita bisa menegakkan syiar itu? Tentu membutuhkan terhadap dunia. Balaghun ilal akhirah. Dunia yang kita kumpulkan untuk membangun syiar. Gitu ya. Untuk membangun syiar. Jadi sehingga tidak bisa, nggak boleh kita tinggalin dunia buat akhirat, akhirat buat dunia, nggak boleh. Wala takunu kallan 'alan nas. Ini yang paling penting poinnya adalah kata Kanjeng Nabi, wala takunu, janganlah kalian kallan 'alan nas, menjadi beban buat orang lain. Iya, manusia mah mau diam aja juga pasti dapat. Bisa makan. Menang aja dia menang, bisa makan. Ya pengemis aja duduk di pojokan pasar dapat duit. Ya kan nggak ngapa-ngapain. Ya udah keluar rumah aja gitu, bengong aja. Tanya belum makan, dapat makan, iya pasti. Ya, semua tuh udah pasti dapat rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Hanya saja, iya dapat makan mah dapat makan, cuman jadi memberatkan orang lain, karena makan yang kita peroleh dari rasa iba orang lain kepada kita. Tuh, ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan rezeki kita sehingga kita tidak menjadi beban orang lain. Kalau perlu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mampu menolong orang lain. Tanbih, ya. Pengingat, afdalul makasib at-tijarah. Kata mu'alif, sebaik-baiknya pekerjaan adalah tijarah, adalah berdagang. Walaupun ini masih khilafiyah ya, ada yang mengatakan bahwa bertani lebih baik, ada yang mengatakan dagang lebih baik, afdol. Karena hadisnya di atas itu. Apakah itu hadis menunjukkan urutan berdagang dulu ataupun bertani? Ada yang mengatakan bukan urutan, itu ya pokoknya berdagang dan bertani adalah salah satu pekerjaan yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, ya. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, para ulama muhakkik yang lainnya berpendapat afdaluha, adapun pekerjaan yang paling utama adalah az-ziraah, bertani, sumasinaah, kemudian produksi. Wah, apa ya? Ya, apa namanya? Industri lah gitu ya. Sumat tijarah, kemudian berdagang. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Nah ini di mana kaitannya? Kaitannya kalau di dalam masalah kafaah. Ya, dalam Islam itu kan ada syartul kafaah. Menikah itu laki-laki harus satu kufu dengan perempuannya. Harus satu kufu dengan perempuannya. Nah, di antara kafaah itu yang diukur adalah hirfah, pekerjaan. Kalau perempuan lebih tinggi pekerjaannya daripada laki-laki, maka tidak kufu. Itu dalam agama itu. Kan ini banyak yang banyak diabaikan juga ya. Ya. Nah, tapi pekerjaan yang paling tinggi di sini bukan presiden. Pekerjaan apa namanya? Pekerjaan terbaik yang afdal adalah berdagang. Gitu ya. Karena dulu di zaman Nabi dan para khulafaur rasyidin yang namanya khalifah itu adalah pelayan. Ya. Profesi. Bukan profesi juga gitu. Nah itu ya, itu bedanya dengan kita ya. Makanya dalam syariat kita tetap yang namanya pekerjaan terbaik adalah berdagang menurut sebagian besar ulama ya, alal khilaf kita. Mudah-mudahan itu saja malam hari ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baiklah para berjamaah, ada yang mau bertanya? Baik, Nanya Ejid. ini satu nih, kalau apa namanya, kan sekarang banyak jasa tuh ya, misalnya jasa pemasangan listrik gitu, Bang Adul, pemasangan CCTV, pemasangan
Ya macam-macam tuh kayak sanyo kan itu jasa kan ya. Itu jasa masuknya ke dagang apa Pak? Ijaro. Dagang itu ya. Ijaro. Oh ijaro. Ijaro kan kalau dagang kan tijaro. Nah. Kalau ini ijaro. Ijaro itu Sewa menyewa maksudnya. Oh. Sewa menyewa itu namanya jual beli manfaat. Sama seperti tadi ajar tukang. Ini tadi Nabi Musa Iya tadi kerjakan kita- dirinya itu. Namanya ijaroh. Jasa. Menjual jasa. Ijaroh. Iya. Iya maksudnya gitu. Ijarah atau ijarah. Di luar dari berdagang gitu. Dagang itu. Dia bukan dagang jasa namanya. Iya bukan. Walaupun disebutnya apa namanya beul manfaat, jual beli manfaat, tapi tidak disebut sebagai tijarah tapi ijarah. Karena kalau jual beli adalah menjual manfaat dan barang. Kalau ijarah hanya menjual manfaat, barangnya enggak. Kan gitu. Bang Dulnya gak dijual. Jual kebisaan. Barangnya doang. Manfaat. Tukang bangunan itu kan jasa. Iya, manfaat itu skillnya. Tukang bangunan ya sama. Ya sama seperti ya anggota dewan kan Jadi jasa. biasa. Udah cukup Bang Dul. Udah. Dagang tijaro. Ijaro tuh. Ingetin tuh ijaro namanya. Baiklah para jamaah, sudah kita akhiri saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue lagi bertanya, lu mau Bang Odi mana? Mau ijaro?